Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik pada hari Rabu 29 November 2023. Injil bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Dan bacaan pertama bagi kita diambil dari kitab Daniel 5 ayat 1 sampai 6. 13 sampai 14, 16 sampai 17, dan 23 sampai 28. Murka dan belas kasih adalah dua hal yang bertolak belakang. Tapi kedua hal ini dapat mengubah situasi berbalik 180 derajat. Dalam bacaan pertama dapat kita mendengarkan bagaimana Raja Belshazzar yang begitu bersuka cita, bersukaria bersama para petinggi-petinggi kerajaannya yang berjumlah 1000 orang. Ia bergembira dan bersuka cita, minum-minum dan mabuk-mabukan dengan menggunakan alat-alat yang telah diambil oleh ayahnya Nebukadnezar dari bait Allah. Alat-alat suci yang diambil dari bait Allah itu ia pakai bersama para petinggi kerajaannya untuk bersukaria, bermabuk-mabukan, minum anggur. Ternyata sikap Raja Belshazzar ini mengundang murka Allah. Ketika itu terjadi suatu mukjizat bagaimana Raja Belshazzar melihat ada tangan yang menuliskan pesan. Dan akhirnya dia memanggil Daniel untuk membaca dan menerjemahkan isi pesan itu kepadanya. Dengan iming-iming Daniel akan diberi posisi ketiga dalam kerajaan itu. Namun Daniel menolak hadiah yang ditawarkan raja tersebut. Tapi ia tetap mau menerjemahkan pesan itu. Pesan itu adalah pesan teguran dari Allah kepada Raja Belshazzar bahwa kerajaannya akan diporak-porandakan. Kerajaannya akan dibersihkan kepada orang lain. Artinya kekuasaannya akan hancur. Karena apa? Karena kemurkaan Allah kepada Raja Belshazzar yang telah menggunakan barang-barang suci dari bait Allah untuk kemewahan, kemegahan dunia dengan mabuk-mabukan. Allah murka, alat yang tadinya digunakan untuk memuliakan Allah dipakai untuk kesenangan duniawi. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memperingatkan kepada para murid-muridnya bahwa akan datang harinya mereka akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat untuk dihakimi, akan dipenjarakan, bahkan akan ada yang dibunuh karena mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, perkataan Yesus tentang risiko yang akan dialami oleh para pengikutnya atau murid-muridnya ini bukanlah suatu murka, tapi ini adalah syarat untuk mengikuti Yesus. Syarat untuk mendapatkan kebahagiaan abadi, kehidupan abadi bersamanya di surga.
Berbeda dengan yang dialami oleh Raja Belshazzar dalam bacaan pertama tadi. Ia mengalami murka, namun pada Injil hari ini, para pengikutnya, murid-muridnya, diberitahu akan mengalami banyak kedukaan untuk mendapatkan sukacita. Inilah belas kasih Allah, bahwa barang siapa yang setia mengikuti Dia, dalam segala derita yang akan diterima dalam dunia ini, akan beroleh kebahagiaan abadi. Yesus menjanjikan, siapa yang setia tidak akan kehilangan nyawanya, tapi akan mendapatkannya. Perlu kita pahami Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Nyawa yang dimaksud Yesus bukanlah kehidupan di dunia ini yang fana, tapi nyawa yang dijanjikan Yesus adalah kehidupan abadi. Maka bila kita melihat bagaimana seorang yang mati, dia hanya kehilangan tubuhnya, namun nyawanya akan tetap abadi, dipelihara oleh Yesus, sehingga ia beroleh kehidupan abadi di surga, seperti yang dijanjikan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Raja Belshazzar telah menggunakan alat-alat suci dari bait Allah untuk bermegah-megah di dunia. Kita pun banyak melihat baik di gereja alat-alat suci, mulai dari piala, siburi, salib, benda-benda suci seperti patung Bunda Maria, patung para santo santa, korpus Yesus, rosario, Alkitab. Ini adalah benda-benda suci yang ada dalam gereja kita. Marilah kita menghormati benda-benda suci ini dan menggunakannya untuk memperbaiki, untuk membantu bagaimana relasi kita kepada Allah. Jangan sampai kita seperti Raja Belshazzar tadi, yang telah menggunakan benda-benda suci itu untuk kemegahan dunia, agar kita tidak mengundang murka Allah, tapi dengan menghormati benda-benda suci itu dan menjadikannya alat untuk memperbaiki, untuk membangun hubungan kita kepada Allah, maka Allah pun akan berbelas kasih kepada kita dan kita akan merasakan kedekatan Allah dengan kita. Amin. Tuhan memberkati.